Halo guys, balik lagi di Daigo TV. Kali ini kita bakal bahas drama Korea berjudul Perfect Family episode pertama sampai dengan terakhir. Di awal episode diperlihatkan seorang siswi SMA bernama Sun Hee. Ketika di rumah, Sun Hee menyadari bahwa dia terbawa buku latihan milik temannya si Soyeon. Sun Hee akhirnya berniat untuk mengembalikan buku tersebut ke Soyeon, tapi waktu itu dia malah ngeliat si Soyeon ini berada di rumahnya si Kyung Ho. Di dalam rumah Kyung Ho, suasana tuh sudah meriah banget karena ternyata si Kyung Ho ini mau menyatakan cintanya sama si Sun Hee. Sun Hee yang waktu itu berdiri di depan rumah Kyung Ho ini mendengar suara teriakan dari Soyeon. Akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah. 하지 않기로 약속했잖아. Saat itu Soyeon sudah dalam keadaan terlihat kebagian kepalanya yang botak karena terkena luka bakar. Soyeon saat itu terlihat sangat marah, bahkan berniat untuk membunuh si Sun Hee. Tapi aksinya segera dihadang sama si Kyung Ho yang harus mendapati luka tusukan. Secepat kilat kejadian itu berlangsung guys. Siksakso nggak sih kita yang nonton ya kan? Openingnya aja udah kayak gini. Tiba-tiba scenes langsung berpindah ke si Sun Hee yang berjalan dalam keadaan berlumur darah. Sun Hee pulang ke rumahnya dan saat itu ibunya tengah menyiapkan makan malam. Nah di situ si Sun Hee ini langsung bilang sama ibunya kalau dia telah membunuh seseorang, yaitu temannya si Kyung Ho. 그럴 리 없어. 넌 절대 그럴 아이가 아니야, 그렇지? Balik lagi ke beberapa hari sebelum kejadian. Ternyata si Sun Hee dan juga si Kyung Ho ini adalah teman satu sekolah, bahkan satu kelas. Mereka ini temenan akrab bertiga guys, jadi 2 cowok dan 1 cewek. Hari itu si Suyeon ini datang ke sekolah mereka sebagai murid baru. 자, 직접 인사할래? 자, 오늘 무슨 날인지 아는 사람? Saat itu si Suyeon ini negor si Sun Hee seolah-olah kenal, tapi ya kayaknya si Sun Hee ini nggak ingat sama si Suyeon sama sekali. Sun Hee hidupnya terlihat sangat sempurna karena dia dibesarkan di keluarga yang kaya dan juga kedua orang tuanya itu tampak sangat harmonis. Jam makan siang di kantin sekolah, si Suyeon ini negor si Sun Hee. Nah tapi si Sun Hee cuma ngira kalau si Suyeon ini menganggap dia tuh orang lain yang dikenal sama si Soyeon. Padahal bukan. Malam harinya si Sun Hee ini menghadiri acara penghargaan yang diberikan ke ayahnya sebagai pengacara terbaik di Korea. 정말 정확하게 그 말 다시 한번 그 말씀 주세요. Bener-bener perfect family emang ya guys. Keluarga yang diinginkan semua orang tuh ya kayak yang di awal cerita ini. Selain punya keluarga yang sempurna, Sun Hee ini bahkan jadi idola di sekolahnya. Nah banyak banget laki-laki yang suka sama si Sun Hee tapi ditolak. Termasuk teman akrabnya si Kyung Ho ini juga suka sama si Sun Hee. Nah hari itu dia diberikan sebuah gantungan kunci berbentuk angsa. Dan kejadian ini tuh dilihat sama si Suyeon. Tapi seperti biasa, Sun Hee selalu menolak semua cowok dengan alasan dia tuh pengen fokus belajar untuk bisa masuk ke universitas. Ketika jam istirahat sekolah, lagi-lagi si Suyeon itu mendekati si Sun Hee. Kali ini si Soyeon itu menunjukkan sebuah kotak korek api berbentuk oktagon. Suyeon kembali menceritakan masa lalu antara mereka berdua. Ternyata ketika kecil, si Suyeon dan juga Sun Hee ini tinggal di panti asuhan yang sama. Suatu hari, si Sun Hee dibully sama teman-teman yang laki-laki. Nah, waktu itu dibantuin sama si Suyeon ini dan ditakut-takuti dengan korek api. 연말에 꼭 빼달겠다. 괜찮아. Tapi dari tingkahnya si Suyeon ini kelihatan ya, padahal dia masih kecil, tapi udah kayak cewek yang psikopat banget. Sejak kejadian saat itu, si Sun Hee sama si Soyeon ini jadi temenan. Mereka kemana-mana jadi selalu berdua. Dan suatu hari si Soyeon ini ngajarin si Sun Hee cara menghidupkan korek api. 하는 걸 가르쳐준 것도 나고. 나한테도 아빠 엄마가 생기는 거야.
Suatu hari, si Suyeon ini bilang kalau dia akan punya ayah dan ibu alias akan diadopsi. Nah, kembali ke masa sekarang, akhirnya si Sunhee ini setelah mendengarkan cerita dari si Soyeon, dia pun teringat masa lalu mereka yang ternyata temenan. Untuk merayakan pertemanan mereka, si Suyeon itu bahkan ngambil gantungan kunci yang diberikan Kyung Ho ke si Sunhee. Malam harinya seperti biasanya, namanya juga keluarga harmonis, keluarga cemara ya kan. Nah, mereka ini selalu makan malam bareng di satu meja. Sementara di tempat berbeda, si Suyeon ini mendapati tempat kerjanya itu tutup. Nah, sebuah toko swalayan ya guys. Jadi bos mereka ini kabur meninggalkan banyak hutang. Bahkan 3 karyawannya ini nggak digaji. Bahkan si Suyeon ini tidak menerima gaji bulan sebelumnya juga. Di sekolah, si Suyeon ini bilang sama Sunhee kalau dia mau minjam beberapa uang. Tapi waktu itu si Sunhee nggak dengar karena dia lagi pakai headset. Karena hal itu, si Suyeon jadi marah sama si Sunhee dan nganggap itu disengaja. 돈 빌려달라고 돈! 이제 들려? Nah, kejadian ini tuh waktu itu dilihat sama si Park Kyung Ho. Serem banget ya si Suyeon ini. Ya masa kayak gitu doang sampai ngamuk guys. Di kediamannya, si Suyeon ini bilang kalau dia mau berhenti sekolah sama seseorang yang dia panggil kakak. Terus kakaknya ini bilang, bukannya kemarin kamu yang emang bener-bener pengen sekolah di situ dan ngotot banget bilang kalau di situ ada sahabat kamu. Terus dia cerita dong kalau itu cuma sahabat kecil dan kayaknya sahabat kecilnya ini sekarang nggak pengen deket sama dia. Keesokan harinya di sekolah, si Kyung Ho ini tiba-tiba aja ngasih uang ke si Suyeon. Nah, dia tuh mencoba bilang sama si Suyeon ini untuk jangan membuli si Sunhee lagi. Parah banget ya guys, kalau si Suyeon ini lagi marah. Dia bahkan waktu itu tuh nendang si Kyung Ho ini dan diliatin banyak orang. Pas pulang sekolah, dia ngelihat si Sunhee ini dijemput sama supirnya pakai mobil mewah dan si Kyung Ho juga ikut nebeng. Waktu itu si Suyeon disindir sama 2 orang cewek ini. Nah, mereka bilang, kasihan ya kamu tuh gak punya teman sama sekali. Daripada kamu gak punya teman, mending temenan sama kita aja. Keesokan harinya di ruang belajar, si Kyung Ho ini minta maaf sama si Suyeon karena dia udah salah paham ngira si Suyeon ini membuli si Sunhee. Nah, sejak saat itu mereka jadinya baikan dan juga Sunhee dan juga Suyeon itu balikan untuk temenan lagi. 자, 나 때문에 생긴 일. Suatu hari di sekolah, si Suyeon ini mendatangi si Hyunwoo. Nah, Hyunwoo ini adalah salah satu teman dari Sunhee selain Kyung Ho. Jadi mereka kan temenan akrab bertiga guys. Nah, saat itu si Suyeon bilang, kamu suka ya sama si Sunhee. Tapi saat itu si Hyunwoo bilang kalau Sunhee ini nggak suka sama dia, jadi dia bakal jadi temen aja. Hyunwoo bahkan bilang kalau dia itu berasal dari keluarga miskin yang orang tuanya cuma tukang laundry. Suatu malam, si Suyeon ini mendatangi tempat lesnya si Sunhee. Nah, tiba-tiba aja ya kan, dia ini ngajak si Sunhee untuk bicara berdua. Di tempat yang sepi, si Suyeon ini ngajakin si Sunhee dan tiba-tiba aja dia ngelepasin wig di kepalanya. Sunhee sangat terkejut dengan keadaan dari si Suyeon ini yang ternyata punya kepala botak dan kepalanya itu sebagian dipenuhi dengan luka bakar yang mengerikan. 이 화상을 왜 입었어? 잊을 수가 없어. Tiba-tiba Suyeon bilang kalau itu semua adalah ulah dari si Sunhee yang menyebabkan dia jadi kehilangan sebagian rambutnya dan gak bisa kemana-mana tanpa wig. Balik lagi ke beberapa tahun yang lalu, ternyata si Sunhee ini menyebabkan kebakaran di panti asuhan tempat mereka tinggal. Ya kan yang awalnya ngajarin dia buat main korek api itu ya si Suyeon, jadinya si Sunhee ini malah menyebabkan kebakaran. Waktu itu kan si Suyeon udah mau diadopsi, jadi dia dipisahkan dari anak-anak lain. Jadi kamarnya tersendiri supaya bisa bangun lebih pagi dan dijemput sama orang tua angkatnya. Si Sunhee harus diadopsi dan bahagia, sementara si Suyeon tetap menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan dan harus menggunakan wig sepanjang hidupnya. 어떻게 하면 좋을지 모르겠더라.
Sun Hee amat menyesal mendengar penjelasan dari si Suyeon ini. Dia mengaku kalau dia sama sekali nggak tahu kalau si Suyeon ini jadi korban. Untuk menebus semua kesalahannya, dia janji kalau dia bakal melindungi si Suyeon ini dan akan melakukan apapun sepanjang hidupnya untuk si Suyeon ini. Keesokan harinya, si Suyeon ini menerima surat yang ditulis dari si Sun Hee. Ya, isinya itu permintaan maaf dan dia bilang kalau dia pengen jadi sahabat si Suyeon ini. Ya, intinya dia tuh bener-bener minta maaf karena sama sekali nggak sengaja dan nggak berniat untuk mencelakakan si Suyeon ini yang dia kira udah dibawa sama adopternya. Pas lagi ngebaca surat dari si Sun Hee ini, tiba-tiba dua cewek yang kemarin yang ngebully si Suyeon ini lagi-lagi datang. Tapi dua cewek ini malah dibikin babak belur sama si Suyeon, guys. Ya, bener-bener ya. Sepulang sekolah, si Suyeon ini dicegat sama cowok dan dipukulin, guys. Ternyata itu adalah suruhan dua cewek yang sebelumnya udah dibikin babak belur sama si Suyeon. 남친이라서 되냐? 남친? 야, 어떻게 내가 다닌 새끼를 운명인가? Waktu itu si Suyeon yang dipukulin sama cowok itu dibantu sama si Kyung Ho. Salahnya si Kyung Ho sih, malam itu dia tuh bilang apakah takdir yang mempertemukan kita di sini. Nah, itu tuh jadi bikin si Suyeon ini naksir sama si Kyung Ho. Bahkan pas terdengar suara sirine polisi, Kyung Ho ini genggam tangannya si Suyeon untuk ngajakin berlari. Nah, di sini Kyung Ho-nya biasa aja, tapi Suyeonnya udah baper, guys. Bahkan malam itu si Kyung Ho ini ngajak si Hyun Woo untuk ngantarin si Suyeon sampai ke depan rumahnya. Nah, ternyata si Suyeon ini emang udah suka sama si Kyung Ho ini, guys. Makanya dia tuh ngambil gantungan kunci angsa yang Kyung Ho kasih sama si Sun Hee. Aduh. Sun Hee, Kyung Ho, dan juga si Hyun Woo ini bertiga kan temenan akrab. Nah, waktu itu mereka ini pepotoan, guys, bertiga. Dan datanglah si Suyeon untuk menawarkan diri supaya bisa memotret mereka ini bertiga. Setelahnya, si Suyeon ini bahkan minta dipotretin berdua doang sama si Kyung Ho. Dari situ mereka jadi temenan berempat, guys. Nah, bahkan si Sun Hee ini ngajakin si Suyeon untuk makan malam di rumah mereka. Di situ si Suyeon ini iri banget dong, guys. Harusnya dia yang mendapatkan kehidupan yang kaya, mewah, orang tua yang sayang. Itu harusnya kan dia, tapi malah yang ngedapetin ini si Sun Hee. Nah, hal ini bikin dia jadi lagi-lagi iri sama kehidupan Sun Hee. Di sekolah, pas Suyeon mau buang sampah, tiba-tiba aja Suyeon dengar pembicaraan antara Hyun Woo dan juga Kyung Ho. Di situ si Hyun Woo ini bilang kayaknya si Suyeon itu suka sama kamu. Tapi waktu itu Kyung Ho bilang kalau dia nggak punya wanita lain yang dia sukai selain si Sun Hee. Suyeon yang kesal langsung mendekati si Sun Hee dan bilang kalau nanti si Kyung Ho ini ngajak kamu ketemuan, kamu jangan mau. 왜? 무슨 일 있어? 하지 말라면 하지 마! Bener-bener si Suyeon ini temperamennya jelek banget, guys. Dan bener dong, pas pulang sekolah si Kyung Ho ini ngajak si Sun Hee supaya bisa diajak ketemuan. Tapi waktu itu Sun Hee nolak dong karena teringat sama kata-kata si Suyeon ini. Terus si Sun Hee ngajak si Suyeon ini untuk makan malam sama keluarganya dong, tapi ditolak sama si Suyeon karena katanya ada urusan. Nah, ini tuh yang terjadi di episode pertama, guys. Sun Hee menyadari kalau buku latihan matematika si Suyeon ini terbawa olehnya. Nah, akhirnya dia pun berniat untuk mengembalikannya, tapi saat itu malah mendapati si Suyeon masuk ke dalam rumahnya Kyung Ho. Ternyata waktu itu si Suyeon ini langsung marah sama Kyung Ho karena udah bikin kejutan sama si Sun Hee. Ya kan, secara dia juga suka sama si Kyung Ho ini. Dia ngelarang si Kyung Ho ini untuk menyatakan cintanya sama Sun Hee karena nggak akan berhasil. Tapi waktu itu si Kyung Ho malah bercanda dan bilang, kenapa nggak boleh? Emangnya kamu juga suka ya sama si Sun Hee? Karena kata-kata si Kyung Ho ini terjadilah keributan di antara mereka berdua sampai-sampai wignya lepas. Pas si Sun Hee masuk, si Suyeon ini tambah kesal dan ngerasa kalau hidupnya itu selalu dirusak sama si Sun Hee ini. Dan akhirnya terjadilah hal ini.
Karena Sun Hee udah berjanji akan mengorbankan semuanya untuk si Suyeon ini, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakui kelakuan dari si Suyeon yang membunuh Kyung Ho ini sebagai perbuatan dia. Dalam keadaan yang sudah dipenuhi dengan lumuran darah. Nah, ini nggak tahu ya guys, siapa yang ngelumurin dia darah. Apakah dia sendiri secara sukarela atau dia tuh dipaksa sama si Suyeon. Kita nggak tahu ya guys. Karena scenes langsung berpindah ke dia yang shock banget pulang dan akhirnya mengakui kalau dia telah membunuh Kyung Ho sama ibunya. Ibu Sun Hee yang emang bener-bener sayang banget sama anaknya ini waktu itu nggak percaya sama sekali kalau anaknya ini membunuh seseorang. Sun Hee langsung bilang kalau dia akan menyerahkan diri ke polisi dan akan mengakui semuanya. Tapi ibunya bilang kalau anaknya tidak mungkin melakukan itu. Anaknya ini cuma boleh mengakui perbuatannya kalau anaknya juga mau bilang sama polisi, ibunya lah yang jadi kaki tangannya. Jadi intinya ibunya ini gak rela kalau anaknya dihukum sendirian guys. Jadi karena ya dia juga gak mau ibunya ini ikut-ikutan kena hukum karena ulahnya dia, akhirnya dia ngikutin maunya ibunya. Malam itu, Ibu Sun Hee dengan gemetaran ini tuh memilihkan pakaian untuk anaknya, menyuruh anaknya membersihkan diri, mandi, dan mengatakan kalau dia akan menyelesaikan semuanya. Ibunya yang sadar kalau anaknya kena mental banget, waktu itu ngasih obat tidur ke susu si Sun Hee ini, sampai si Sun Hee akhirnya tertidur lelap malam itu. Pas ngasih susu, ibunya bilang kalau dia bakal datang ke rumahnya Kyung Ho dan akan menyelesaikan semuanya. Dan anaknya ini gak boleh ketahuan sama orang kalau dia adalah pembunuh. Sebenarnya Sun Hee tuh bersikeras pengen menyerahkan diri ke polisi, tapi dia juga gak pengen kalau ibunya ini ikut-ikutan ngaku kalau ibunya adalah kaki tangannya dia. Dan dia juga udah terpengaruh obat tidur sampai akhirnya malam itu dia tertidur pulas dan udah gak tahu apa-apa lagi. Keesokan paginya, si Sun Hee sadar dari tidurnya yang panjang dan dia melihat di meja belajarnya itu udah ada ponsel sama buku latihan yang dia tinggalkan di rumahnya Kyung Ho. Sebenarnya itu sengaja dia tinggalkan sebagai alat bukti supaya dia ini diketahui polisi sebagai pelakunya. 야, 맛있게 냄새 너무 좋다. Sun Hee seperti biasanya pagi itu melihat ayah dan juga ibunya sangat romantis menyiapkan makan pagi untuk dirinya. Nah ini tuh seolah-olah tidak terjadi apapun. Bahkan dia melihat gelagat ibunya yang emang bener-bener santai. Sampai akhirnya dia dengar kabar di berita kalau tempat tinggal si Kyung Ho ini terbakar, bahkan menyebabkan beberapa korban selain si Kyung Ho. Diketahui dari kepolisian, korban lain selain si Kyung Ho ini adalah pelukis dan juga istrinya. Nah itu bisa dipastikan adalah orang tuanya si Kyung Ho. Suyeon hari itu mendatangi TKP dan dilihat sama si polisi. Nah polisi bilang kalau mereka akan mulai dari teman-teman terdekatnya si Kyung Ho ini. Suyeon waktu itu mencoba untuk menghubungi si Sun Hee tapi nggak bisa dihubungi sama sekali. Setelah mendatangi rumah Kyung Ho yang kebakaran, si Suyeon mendatangi rumah si Sun Hee. Suyeon menuduh si Sun Hee yang melakukan pembakaran terhadap keluarga Kyung Ho untuk menutupi kematian Kyung Ho. Ia bahkan kembali mengingatkan kalau si Sun Hee adalah orang yang membuat nasibnya menjadi buruk. Makanya si Sun Hee ini harus mengakui bahwa kematian dari Kyung Ho adalah ulahnya. Suyeon memaksa Sun Hee agar segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi waktu itu ia jelas aja si Sun Hee yang udah diancam sama ibunya nggak mau dong. Karena dia takut kalau ibunya ikut mengakui kesalahan tersebut adalah kesalahan ibunya juga. 민이라고 신고. 네가 죽인 거라고. 준비해. 네? Pas Suyeon membuka pintu kamar Sun Hee, nah di situ sudah berdiri Tuan Choi alias ayahnya si Sun Hee. Kayaknya Tuan Choi ini mendengar kalau anaknya ini diancam sama si Suyeon. Tapi ya baru kayaknya ya. Suyeon hari itu benar-benar datang ke kantor polisi dan berniat untuk mengatakan kalau si Sun Hee adalah pelaku pembunuhan dan juga pembakaran di rumahnya si Kyung Ho.
Ia pun teringat hari kejadian di mana si Kyung Ho ini terbunuh olehnya. Nah ternyata guys, pas dia datang ke kediaman Kyung Ho, dia tuh menghancurkan semua yang telah disiapkan Kyung Ho untuk si Sun Hee. Ya karena dia cemburu, dia bahkan menunjukkan gantungan kunci yang Kyung Ho berikan ke Sun Hee. Nah dia nih ngomong ya, katanya si Sun Hee tuh nggak pernah suka sama si Kyung Ho ini, makanya gantungan kuncinya tuh diberikan ke dia. Tapi waktu itu si Kyung Ho ini nggak percaya sama sekali dan dia malah ngira kalau si Suyeon ini mencuri dari si Sun Hee atau menemukan gantungan kunci tersebut terjatuh. Saat terjatuh dan wignya terlempar, akhirnya si Suyeon ini malu karena keadaan kepalanya yang sebelah botak bekas luka bakar. Karena merasa malu, akhirnya waktu itu dia mengambil pisau untuk memotong kue dan mengancam ke Kyung Ho ini kalau dia akan bunuh diri. Nah, saat itulah si Sun Hee masuk ke rumahnya Kyung Ho dan melihat kejadian tersebut guys. Hal ini bikin si Suyeon ini jadi makin naik pitam sampai akhirnya tertusuklah si Kyung Ho. Setelah berpikir lama, nah si Suyeon ini membatalkan niatnya untuk melaporkan si Sun Hee ke kantor polisi. Di jalan, sebuah mobil menghampirinya. Sementara di kantor polisi, nah jadi dugaan kasus kebakaran itu diperkirakan ya, kalau si Kyung Ho ini menggunakan pengencer cat yang bisa sejenis narkoba lah ya, yang bisa bikin dia tuh jadi terpengaruh dan akhirnya membakar rumahnya sendiri. Apalagi katanya si Kyung Ho ini dulunya di sekolah pembuat onar dan juga perokok. Tapi detektif ini nggak percaya guys. Di sebuah tempat yang gelap, tiba-tiba aja diperlihatkan si Suyeon ini dalam keadaan kepala yang terluka. Ya kemungkinan dia tuh dipukul sama seseorang. Waktu itu dia mencoba untuk melarikan diri ketika orang yang mengemudikan mobil tersebut tengah keluar dari mobil. Keesokan harinya si Hyunwoo itu datang ke kediaman Sun Hee. Waktu itu, Hyunwoo ini pamit sama ibunya si Sun Hee untuk ngajak si Sun Hee mendatangi pemakaman Kyung Ho. Di upacara pemakaman si Kyung Ho, nah si Sun Hee ini tiba-tiba mengalami serangan panik. Ya gimana enggak guys, sahabatnya itu meninggoy dan disaksikan oleh dirinya sendiri. Saat itu, Hyunwoo segera menghubungi ayah si Sun Hee dan ayahnya pun langsung menjemput si Sun Hee ini. Sun Hee ditawari untuk dibawa ke rumah sakit, tapi waktu itu dia bilang kalau dia cuma pengen pulang. Di mobil, ayahnya bilang kalau dia paham banget gimana perasaan putrinya ini yang kehilangan sahabatnya. Ayahnya mencoba untuk menegarkan si Sun Hee dengan bilang kalau si Sun Hee ini masih punya ayah dan ibunya, serta ayahnya juga akan selalu merasa tenang karena dia punya ibunya si Sun Hee dan juga Sun Hee. Di depan kediaman Sun Hee dan juga keluarga itu sudah berdiri 2 orang detektif yang menangani kasus kebakaran di kediaman Kyung Ho. Sun Hee yang polos ini nggak bisa nutupin perasaannya guys, bahkan dia terlihat ketakutan. Saat itu dia menemukan gantungan kunci milik dirinya yang diambil oleh si Suyeon itu ada di mobil ayahnya. Waktu itu polisi menanyakan beberapa hal perihal kedekatan si Sun Hee ini dengan Kyung Ho dan juga mengenai kebakaran di rumahnya Kyung Ho. Polisi juga nanya apakah Suyeon itu berpacaran dengan Kyung Ho karena mereka melihat ada foto Kyung Ho berdua dengan si Suyeon. Tapi si Sun Hee ini emang bener-bener ketakutan sampai dia pun gemetar untuk jawab semua pertanyaan polisi yang sederhana. Bahkan waktu itu dia bohong dan bilang kalau dia udah lama nggak ketemu sama si Suyeon, padahal Suyeon baru aja dari rumah mereka. Polisi yang sadar kalau si Sun Hee ini pasti berbohong dan menutupi sesuatu akhirnya berpamitan pulang. Ayahnya memuji kepintaran dari si Sun Hee ini yang bilang kalau dia udah lama nggak ketemu sama si Suyeon. Kata ayahnya, Sun Hee ini emang bener-bener anak pengacara. Karena dengan menjawab demikian, polisi akan berhenti bertanya. Kalau dia jawab si Suyeon dari situ, maka pertanyaan akan lebih panjang lagi. Di kamarnya, Sun Hee mencoba untuk menghubungi si Suyeon tapi nggak bisa sama sekali. Bahkan pesannya tidak dibalas. Nah, jadi kenapa si Sun Hee ini bohong sama polisi dan bilang kalau dia nggak ketemu sama Suyeon dalam waktu udah lama? Itu karena dia ini khawatir kalau si Suyeon ini diapa-apain sama ayahnya. Sun Hee yang ingat kalau si Suyeon ini pernah diantar pulang sama si Hyunwoo dan juga Kyung Ho waktu itu menanyakan alamatnya si Suyeon.
Di kediamannya si Suyon ini, si Sun-hee tidak menemui keberadaan dari si Suyon. Waktu itu dia ketemu sama seseorang yang dipanggil sama si Suyon kakak. Wanita ini bilang kalau Suyon itu emang sering bikin masalah dan dia bahkan udah gak pulang ke rumah dalam waktu beberapa hari. Di kantor kepolisian, pimpinan polisi marah sama detektif yang masih sibuk mengulik kasus tentang kebakaran di rumahnya Kyung-ho. Karena kasus tersebut seharusnya sudah ditutup karena penyebab dari kebakaran itu sudah ditemukan. Ya, jadi polisi ini menyimpulkan kalau yang membakar rumah mereka itu adalah Kyung-ho sendiri karena dia terpengaruh dengan narkoba. Sedangkan si polisi bernama Shin Dong-ho ini menemukan laporan otopsi yang menyatakan kalau Kyung-ho itu meninggal karena tusukan, bukan karena kebakaran. Ketika pulang ke rumah, si Sun-hee ini ditemui oleh seorang pria asing yang tidak dikenalnya dan mengaku kalau dia adalah kerabat dari ayah Sun-hee. Nah, pria ini bahkan memperingatkan si Sun-hee kalau kedua orang tuanya itu berbahaya dan dia bilang kalau dia bakal sering datang ke situ untuk menemui Sun-hee. Bahkan tiba-tiba aja pria ini menanyakan jendela yang menghadap ke jalan itu adalah kamar siapa. Tapi waktu itu Sun-hee nggak jawab dan nggak ngasih tahu sama sekali. Cerita kemudian lompat ke kejadian sebelum Kyung-ho meninggoy. Ternyata Kyung-ho ini juga pandai melukis, tapi ayahnya tidak pernah menghargai hasil dari lukisan Kyung-ho. Bahkan dia pernah curhat sama si Sun-hee dan bilang kalau dia tuh nggak berbakat padahal dia punya darah seniman. Tapi waktu itu si Sun-hee malah memuji semua karya dari si Kyung-ho ini. Nah, hari itu juga Kyung-ho melukis wajahnya si Sun-hee. Ya, kalau kita lihat lukisannya itu dipajang pas dia mau menyatakan cinta. Sembari wajahnya dilukis oleh si Kyung-ho, Sun-hee juga melukis wajahnya Kyung-ho. Tapi gambarnya ya acak kadul lah ya kan, namanya juga bukan seniman. Tapi waktu itu si Kyung-ho suka banget sama hasil lukisannya. Saat itulah si Kyung-ho akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya dengan si Sun-hee. Setelah bertemu dengan laki-laki yang mengaku kerabat ayahnya di depan rumah, di dalam rumah, Sun-hee ditanyai oleh ibunya. Nah, ternyata laki-laki tersebut baru saja datang dari rumah mereka. Ibunya nih nanya apa aja yang dikatakan sama laki-laki tersebut, tapi Sun-hee cuma diam dan bilang kalau dia capek dan pengen istirahat. Teringat kata-kata laki-laki yang menanyakan kamar siapa yang menghadap ke jalan itu. Nah, akhirnya si Sun-hee pun penasaran untuk masuk ke kamar tersebut. Ternyata dia tuh belum pernah masuk ke kamar itu sama sekali. Ketika dia mencoba untuk masuk, ternyata kamar tersebut terkunci dan akhirnya si Sun-hee pun lari karena takut ketahuan sama ayah dan ibunya. Tapi tiba-tiba ayahnya negur si Sun-hee dan mereka tuh udah ada di belakangnya si Sun-hee. Di sekolah, si Hyun-woo nanya apakah ada hal yang terjadi di antara mereka bertiga, yaitu Sun-hee, Soo-yoon, dan juga Kyung-ho. Nah, ini tuh karena si Sun-hee ini kelihatan kayaknya tuh selalu ngelamun dan ngerasa kayak cemas. Hari itu Sun-hee ini minta ditemani supaya si Hyun-woo ini mau nemenin dia pulang ke rumah. Dan akhirnya mereka pun izin ke guru mereka supaya bisa pulang lebih awal. Nah, sebenarnya gurunya nggak ngizinin ya, karena kan mereka tuh udah kelas 3 SMA. Tapi waktu itu si Sun-hee langsung aja nyelonong guys dan disusul sama si Hyun-woo. Setelah turun dari bis, Sun-hee ini kelihatan sangat buru-buru banget untuk menuju ke rumahnya. Nah, saat itu dia mau masuk ke dalam rumah dan dia nyuruh Hyun-woo ini untuk tetap nunggu di depan supaya bisa mengawasi apakah ayah atau ibunya itu akan datang. Ibu Sun-hee waktu itu nelpon dong dan dia bilang kalau dia akan telat jemput si Sun-hee di sekolah karena dia sedang berbelanja. Nah, Sun-hee juga nanya kapan ibunya ini pulang, katanya setengah jam lagi. Sun-hee bilang kalau dia udah di rumah dan ngerasa nggak enak badan. Sun-hee setelah mencari ke setiap sudut rumah akhirnya menemukan kayak serentengan kunci. Pas dia mau ngebuka pintu kamar itu, dia keingat waktu masa kecilnya, ya lebih tepatnya remaja lah ya. Waktu itu dia pernah pengen masuk ke dalam kamar itu dan dimarahin sama ayahnya. Mengingat orang tuanya tuh melarang dia untuk masuk ke kamar itu, nah dia jadi makin curiga ditambah lagi sama kata-kata pria yang dia temui di depan rumah.
Tapi sayangnya dari sekian banyak kunci yang dia pegang, ternyata gak ada satupun yang cocok untuk pintu kamar tersebut. Sunhee akhirnya memanggil si Hyunwoo ini untuk minta tolong dibawakan tangga ke arah jendela kamar tersebut. Setelah itu, dia kembali minta supaya Hyunwoo ini mengawasi apakah ayah atau ibunya itu akan datang. Nah, ternyata waktu itu gak berselang lama, datanglah ayahnya si Sunhee. Hyunwoo mencoba untuk mencegah ayah Sunhee ini untuk masuk karena saat itu si Sunhee ini masih berusaha untuk masuk lewat jendela. Ini kocak banget sih, karena nggak punya alasan supaya ayahnya ini belum masuk ke dalam rumah, si Hyunwoo akhirnya joget ngedance gak jelas guys. Saat ibu Sunhee sampai, nah saat itulah si Hyunwoo ini pura-pura kakinya mengalami kram. Sedangkan si Sunhee akhirnya berhasil masuk ke kamar tersebut. Kita nggak tahu ya ini tuh kamar siapa, tapi kalau menurut Mimin kemungkinan itu tuh kamar mantan anaknya orang tuanya si Sunhee ini. Yang mungkin udah almarhum atau apa, kita juga nggak tahu ya. Hyunwoo waktu itu ditawarkan untuk pergi ke rumah sakit sama orang tua Sunhee ini, tapi dia nolak dong karena dia bilang cuma kram biasa. Dan dia lega banget karena Sunhee itu udah masuk ke dalam ruangan yang dimaksud. Ketika masuk ke dalam rumah, ayah Sunhee dan juga ibunya ini nyariin si Sunhee tapi nggak ada jawaban. Nah akhirnya ayahnya pun curiga dan ngira kalau Sunhee ada di kamar. Ternyata guys, kunci kamar rahasia tersebut ada bersama dengan kunci mobil ayahnya Sunhee. Tapi tiba-tiba aja waktu itu si Sunhee ini muncul dari kamar mandi dan bilang kalau dia tadi lagi mandi. Ayah Sunhee nanya apakah sekarang Sunhee itu ngambil ekstrakurikuler ngedance bareng si Hyunwoo. Sunhee yang bingung waktu itu cuma bilang kalau dia pengen istirahat karena lelah. Ibu Sunhee bahkan memeriksa kamar mandi guys. Nah di kamar mandi itu banyak bercak-bercak air yang artinya Sunhee ini emang bener-bener mandi. Di dalam kamar Sunhee mengeluarkan sebuah frame yang dia bawa dari kamar tersebut. Ketika ibu Sunhee tengah masak makan malam, di sini Sunhee langsung nanya, kenapa ibunya itu dulu mengadopsi dia. Ibunya ngerasa heran dong dengan pertanyaan Sunhee ini. Nah, waktu itu Sunhee bilang, kenapa ibunya memilih anak perempuan bukan anak laki-laki untuk diadopsi. Saat itu, ibu Sunhee ngomong jangan bilang kayak gitu sayang, karena kamu adalah hal yang paling berharga. Nah, saat itulah si Sunhee akhirnya menangis dan berlari kembali ke kamarnya. Di kamar tidurnya, ibu Sunhee ini bilang sama ayahnya Sunhee kalau Sunhee ini tadi menanyakan pertanyaan yang aneh, seolah-olah Sunhee ini mengetahui sesuatu. Nah, tapi ayahnya waktu itu jawabannya sangat misterius guys. Dia jawab, kita lanjutkan aja rencana kita seperti semula. Setelah bel berbunyi, Sunhee waktu itu buru-buru untuk menaiki bis dan diikuti sama si Hyunwoo. Berkali-kali Hyunwoo nanya apa yang sedang terjadi, tapi Sunhee nggak mau cerita sama sekali. Hyunwoo pun terus mengikuti kepergian si Sunhee ini. Hyunwoo minta agar Sunhee ini bisa jujur sama dirinya supaya dia bisa bantu si Sunhee ini. Tapi waktu itu Sunhee bilang kalau itu bukan hal yang bisa dibantu sama si Hyunwoo. Meskipun Sunhee minta supaya Hyunwoo ini pergi, tapi Hyunwoo masih terus mengikuti langkahnya si Sunhee sampai berhenti di sebuah rumah yang halamannya gede banget, tapi kelihatan nggak terurus. Di situ mereka ketemu sama seorang laki-laki yang udah tua dan ngajak untuk masuk ke dalam rumah. Rumahnya tuh mewah dan gede banget, tapi kelihatan kayak udah pada usang. Hyunwoo terus nanya itu sebenarnya kediaman siapa, sampai akhirnya Sunhee pun ngaku kalau itu adalah rumah neneknya. Seorang nenek dengan kursi roda akhirnya keluar bersama pengawalnya ini. Sunhee memperkenalkan diri sebagai anak Tuan Choi. Tapi si nenek waktu itu malah minta supaya Sunhee ini pergi pulang. Sunhee kemudian mengeluarkan frame yang dia ambil dari kamar rahasia dan dia pun menanyakan siapa anak laki-laki yang ada di foto tersebut. Si nenek bilang, kamu itu bukan cucu aku ataupun keluarga aku. Kenapa kamu nanyain itu? Tak terduga, walaupun si nenek pakai kursi roda, ternyata bisa berdiri bahkan mecahin vas bunga yang gede banget. Sembari membersihkan luka Sunhee yang terkena serpihan vas bunga, saat itu Hyunwoo bilang, meskipun kamu berpikir kalau aku nggak bisa bantu kamu, tapi sebagai teman, dia tuh siap untuk membantu si Sunhee ini.
Intinya, Hyunwoo juga minta supaya Sunhee ini bisa jujur sama dirinya, begitupun dirinya yang akan jujur sama si Sunhee. Sunhee bilang dong kalau dia tuh udah yakin kalau neneknya ini bakal menyambutnya dengan sangat dingin karena dia tuh cuma anak adopsi. Tapi dia nggak nyangka kalau si nenek itu bakal marah besar setelah dia menunjukkan foto yang dia temukan di kamar rahasia. Misteri nambah lagi nih, apa sih sebenarnya hubungan keluarga si Sunhee ini dengan si anak pria di foto tersebut. Hyunwoo di perjalanan menggendong Sunhee, ya elah lecet doang ya kan, sampai digendong, emang iya sampai gak bisa jalan. Nah sambil ngegendong si Sunhee ini, Hyunwoo bilang dong tentang pepatah India yang mengatakan kalau seorang sahabat itu adalah orang yang memikul beban sahabatnya di punggungnya. Sunhee menulis di buku hariannya kalau hari itu adalah hari yang lumayan melelahkan, tapi dia merasa sangat nyaman dengan Hyunwoo. Kemudian scenes beralih ke Sunhee yang remaja. Nah saat itu perayaan ulang tahun Sunhee dan ayah ibunya ini memberikan hadiah berupa buku diari. Setiap ulang tahun Sunhee ini dihadiahi buku diari. Suatu hari sepulang sekolah, Sunhee ini gak mau diajak ngomong sama ibu dan ayahnya. Akhirnya ibu dan ayah Sunhee membuka buku harian Sunhee secara diam-diam dan di situ dia mengetahui kalau Sunhee ini baru saja dirundung di sekolahnya. Dan keesokan paginya di sekolah semua orang tuh heboh karena teman yang dimaksud sama si Sunhee itu udah gak bersekolah di situ. Bahkan si anak yang merundung Sunhee dan juga ibunya itu dikatakan meninggal. Nah ini jadi misteri berikutnya guys, kenapa orang yang merundung Sunhee ini tiba-tiba aja meninggal dan dia tuh gak sekolah lagi setelah ayah dan ibu Sunhee mengetahui curhatan Sunhee di buku hariannya. Hari itu setelah Sunhee pergi bersama Hyunwoo dan udah pamitan sama kedua orang tuanya, lagi-lagi ayah dan ibunya ini masuk ke kamar Sunhee dan membaca buku hariannya. Di komputer, riwayat pencarian internet Sunhee ini gimana caranya mengubah status dari kartu keluarga anak yang diadopsi. Dari buku hariannya, orang tuanya ini jadi tahu kalau Sunhee itu kemarin mengalami hari yang berat, tapi di situ nggak dirincikan. Dan di situ juga ditulis sama Sunhee kalau dia ini mau menceritakan semuanya ke si Hyunwoo. Di depan rumah si Sunhee, ternyata dua orang detektif itu sedang mengawasi gerak-gerik Sunhee dan juga Hyunwoo. Tak lama datang seorang detektif lagi yang marah sama mereka berdua karena dianggap menghabiskan waktu untuk mengerjakan kasus yang sudah ditutup. Jadi sebenarnya kasus tentang si Kyung-ho itu udah ditutup, tapi detektif ini masih curiga sama si Sunhee dan juga Suyeon. Sunhee yang udah yakin kalau dia bakal menceritakan semuanya ke Hyunwoo, akhirnya hari itu dia menceritakan semua kejadian sebelum meninggalnya si Kyung-ho. Dia nyeritain semuanya tanpa ada yang ditambah-tambah. Nah jadi dari sini si Hyunwoo pun tahu kalau sebenarnya Suyeon adalah pelaku pembunuh si Kyung-ho. Hyunwoo sangat kesal setelah mengetahui fakta tersebut dan dia berniat untuk melaporkan si Suyeon ini ke polisi. Tapi waktu itu dilarang sama Sunhee. Bahkan Sunhee ini mengancam kalau Hyunwoo melaporkan hal tersebut ke polisi, maka Hyunwoo gak bakal pernah bisa ngeliat dia selamanya. Keesokan harinya, di jam pelajaran terakhir, Sunhee tiba-tiba menerima pesan dari nomor baru yang bilang kalau dia adalah Suyeon. Suyeon bilang dirinya sangat ketakutan dan saat ini dia menunggu Sunhee di depan sekolah. Sunhee langsung berlari ke depan sekolah, tapi di situ gak ada siapa-siapa. Sedangkan si nenek akhirnya cerita sama pengawalnya tentang masa lalunya. Si nenek cerita kalau dia punya anak laki-laki yang bandel banget sering naik pohon. Waktu itu dia ngira kalau anaknya ini cuma hobi untuk naik pohon ya karena bandel. Sedangkan dirinya itu tetap sibuk dengan pekerjaannya dan gak mengkhawatirkan keadaan anaknya ini. Ternyata suatu hari anaknya ini jatuh dari pohon dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata si anak ini selama ini naik ke atas pohon itu untuk menghindari anak-anak lain yang membuli dirinya. Dia melihat seorang siswi yang mengenakan seragam sekolah sama dengan dirinya dan dia kira itu adalah Suyeon. Tapi ternyata itu bukan Suyeon. Ketika menyeberang, Sunhee hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Untung saja waktu itu dibantu oleh Hyunwoo. Karena kecelakaan tersebut, Hyunwoo dilarikan ke rumah sakit, sementara Sunhee nggak mengalami luka sama sekali.
Hyunwoo menyampaikan semua kejanggalan yang dilihatnya saat itu. Nah, dia bilang nih sama si Sunhee, ada sebuah mobil van hitam yang melaju tanpa ngerem atau mengelak sama sekali ketika hampir menabrak mereka. Jadi itu lumayan aneh dan kayaknya itu adalah disengaja. Hyunwoo bahkan bilang saat itu dia rindu banget sama si Kyung-ho. Ya, Kyung-ho ini kan juga sahabat dia, bukan cuma Sunhee doang. Jadi dia ngomong sama si Sunhee, maukah Sunhee ini untuk mengaku ke polisi bahwa sebenarnya Kyung-ho dibunuh oleh Suyeon. Sunhee pun akhirnya mengiyakan permintaan dari Hyunwoo. Tak lama, datanglah kedua orang tua Sunhee ke rumah sakit. Waktu itu, ibunya terlihat sangat cemas dan mengkhawatirkan keadaan putrinya ini. Sementara ayahnya cuma diam terpaku dan terlihat sangat marah. 아니요, 그냥 많이 놀라셨죠? 괜찮아요. Sementara dua orang polisi yang terus mengawasi keberadaan Sunhee ternyata melihat peristiwa tabrak lari tersebut. Keesokan harinya, ketika tengah makan bersama, dua orang polisi yang sebelumnya kembali mendatangi kediaman Sunhee. Tapi waktu itu, ayah Sunhee langsung bilang kalau putrinya baik-baik aja dan mereka nggak pernah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Kemudian polisi mengatakan bahwa ayah Sunhee sebelumnya juga menyewa sebuah van hitam. Lalu van tersebut ditemukan di pinggir sungai dan dibiarkan ditinggal di situ. Polisi minta keterangan terhadap hal itu, tapi waktu itu ayah Sunhee bilang silakan menemuinya di kantor sebagai pengacara. Di luar rumah Sunhee, dua polisi ini bahkan ngobrolin kalau ayah Sunhee ini adalah pengacara yang sangat terkenal yang selalu memenangkan perkara walau apapun itu perkaranya. Tak lama setelah itu, ayah Sunhee menerima telepon dari neneknya Sunhee. Nah, di sini kita nggak tahu ya apa yang dibicarakan. Sunhee terus kepikiran perkataan Hyunwoo yang seolah-olah van tersebut benar-benar menabrak mereka. Sunhee juga masih penasaran terhadap pelaku pembakaran di rumah Kyung-ho. Malam itu, ayah Sunhee memasuki kamar yang kemarin dimasuki oleh Sunhee. Dia mendapati pas foto yang ada di atas meja kamar tersebut sudah hilang satu dan memeriksa jendela kamar yang ternyata kuncinya itu sudah terbuka. Nah, dari sini ayahnya langsung tahu kalau itu semua pasti ulah Sunhee. Ibu Sunhee yang tengah memasak malam itu mendengar ayah Sunhee ini memanggil Sunhee di depan pintu kamarnya. Ayah Sunhee mengobrak-abrik semua isi kamar Sunhee dan mencari keberadaan bingkai foto tersebut. Sunhee yang ketakutan saat itu langsung bilang kalau fotonya ada di dalam tasnya. Ayahnya pun langsung mengambil foto tersebut dan minta agar Sunhee tak lagi mendatangi kamar tersebut. Sunhee dengan ketakutan akhirnya mencoba berbicara dan bilang kalau dia takut sama ayah dan juga ibunya. Dia minta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Kyung-ho saat kebakaran. Kenapa kebakaran terjadi setelah ibunya berada di situ. Dan kemudian kenapa gantungan kunci temannya, si Suyeon, itu berada di mobil ayahnya. Tapi waktu itu ayahnya cuma ngejawab kalau sebenarnya dia juga takut sama si Sunhee ini. Kemudian pembicaraan pun dipotong oleh ibu Sunhee yang menghentikan pembicaraan si ayah ini. Di kantor tempat ayah Sunhee bekerja, polisi meminta izin untuk memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV, terlihat kalau ayah Sunhee tidak pernah meninggalkan kantornya kecuali ketika menjenguk Sunhee di rumah sakit. Polisi yang awalnya mencurigai ayah Sunhee adalah pelaku penabrakan jadinya mikir siapa sebenarnya yang mengendarai van hitam tersebut. Hari itu juga Sunhee menelpon orang yang sebelumnya mengaku sebagai kerabat ayahnya. Mereka janjian ketemuan di sebuah rumah makan. Sunhee yang otaknya udah traveling kemana-mana sibuk mencurigai orang ini dan itu, jadinya waktu itu sedikit canggung dengan orang yang mengaku kerabat ayahnya ini. 아니야. Setelah suasana sedikit mencair, nah di sini laki-laki tersebut mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah kerabat ayah Sunhee. Namun dia adalah orang yang sangat dekat dengan ayah Sunhee ini bahkan sejak Sunhee masih kecil. Bahkan laki-laki ini mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi.
Sedangkan di sebuah sungai ditemukan mayat wanita yang mengambang oleh seorang pemancing. Dan tak jauh dari ditemukannya mayat tersebut ditemukan identitas dan juga dompetnya Suyon. Tiba-tiba aja waktu itu ayah Sunhee keluar dan memberikan Sunhee ini sebuah berkas yang isinya kalau Sunhee ini harus segera pindah ke sekolah luar negeri. Setelah ayah Sunhee pergi meninggalkan mereka berdua, nah di sini ibu Sunhee akhirnya cerita sama Sunhee. Kalau laki-laki yang ada di foto yang selalu ditanyakan oleh Sunhee itu adalah kakak Sunhee alias anak pertama mereka. Ibunya bilang kalau anak kandung mereka ini meninggal dalam sebuah peristiwa kebakaran. Hal ini membuat ibu dan juga ayah Sunhee jadi sangat merasa trauma. Makanya mereka ini gak mau ngadopsi anak laki-laki lagi dan juga melarang Sunhee untuk masuk ke kamar tersebut yang merupakan kamar anak mereka. Sunhee jadi makin bingung dengan keadaan. Nah, ternyata ketika dia ketemu dengan polisi Hyunmin, di situ dia bilang kalau ayah Sunhee ini adalah orang yang menggunakan topeng. Ayah Sunhee dulunya adalah seorang jaksa dan kemudian menjadi pengacara. Nah, dia ini terkenal sangat pandai memenangkan kasus, bahkan bisa memenangkan kasus walaupun itu buruk. Anak laki-laki di foto itu benar anak mereka dan meninggoy di saat kebakaran. Dan peristiwa kebakaran tersebut gak bisa diakses internet, beritanya tidak bisa dimuat di mana-mana. Nah, jadi kayak ada orang yang menutupi kasus tersebut. Kemungkinan yang menutupi kasus tersebut ya ayahnya Sunhee sendiri, karena dia adalah pelaku pembakaran. Yang jadi misteri lagi, polisi ini bilang kalau dia harus menangkap ayah Sunhee segera, karena ayah Sunhee ini bahkan juga berutang terhadap dirinya. Yang jadi misteri, polisi ini bilang kalau ayah Sunhee telah mengambil anaknya. Sunhee sibuk mencari peristiwa kebakaran yang menimpa almarhum kakaknya. Tapi bener dong, ternyata dia tidak menemukan satu artikel apapun mengenai kebakaran tersebut karena telah dihapus oleh seseorang. Hari itu, ayah Sunhee ditemui oleh laki-laki yang melayani neneknya. Laki-laki ini ngasih tahu perihal Sunhee yang kemarin datang ke rumah neneknya. Sebelum berpisah, laki-laki ini ngomong sama ayah Sunhee untuk berhati-hati dengan mobil. Katanya jangan sampai kejadian yang sama terjadi 3 kali. Ketika terbangun dari tidurnya, ditunjukkan plat mobil yang dikendarai oleh ayah Sunhee adalah mobil yang waktu itu menemui Suyon. Sementara Sunhee yang mengingat perkataan dari polisi Hyunmin waktu itu mencari kasus hilangnya seorang anak yang kemungkinan diculik di internet. Sebelum Sunhee sempat menemukan informasi yang dia cari, waktu itu tiba-tiba aja terdengar suara ibunya yang memanggil Sunhee. Karena hal itu, Sunhee pun langsung bergegas pindah ke tempat tidurnya. Nah, waktu itu dia bilang sama ibunya kalau dia mendengar suara aneh dari balik jendela kamarnya. Ketika ibunya di jendela, nah Sunhee langsung bergegas untuk menutup pencarian komputernya. Di situ, ibunya ngelihat bayangan Sunhee dari kaca jendela. Tak lama, Hyunwoo pun datang. Nah, saat itu ibu Sunhee minta supaya Hyunwoo bisa segera pulang. Karena katanya Sunhee tak bisa ditemui karena sedang beristirahat. Tak lama, Sunhee mendengar suara ayahnya pulang dari kerja. Nah, mereka langsung masuk ke kamar tidur milik ayah dan ibunya. Sunhee pun waktu itu turun ke dapur. Dan di dapur dia menemukan bubuk kacang. Nah, ternyata Sunhee ini alergi terhadap kacang. Di depan kamar orang tuanya, Sunhee mendengar teriakan ibunya yang mengucapkan bunuh mereka segera. Hal ini bikin si Sunhee jadi makin ketakutan. Sementara Hyunwoo waktu itu mendatangi kantor polisi. Hyunwoo waktu itu mengirim pesan ke Sunhee kalau dia telah melaporkan perihal kematian Kyung-ho ke kantor polisi. Dan dia juga bilang kalau di hari kematian Kyung-ho, si Sunhee ini menerima pesan dari si Suyon. Tak lama, ibu Sunhee datang dengan membawa semangkuk bubur yang dikira sama si Sunhee ini bubur dari kacang. Sebenarnya bubuk kacang yang sebelumnya dilihat oleh Sunhee itu dibuang oleh ibunya ke tong sampah. Tapi karena Sunhee udah keburu parno duluan, waktu ibunya datang pengen nyuapin bubur, dia pun langsung menolak dan berlari keluar rumah.
Sun Hee merasa ketakutan setengah mati seolah-olah dia ini mau dibunuh sama ibunya sendiri. Malam itu, Sun Hee menghubungi Hyunwoo dan bilang kalau dirinya kabur dari rumah. Karena ketakutan, waktu itu si Sun Hee ini seolah-olah merasa kalau dia diikuti oleh ibunya dan saat melihat bayangan, dia pun jadi berlari ketakutan. Dan di lampu merah penyeberangan, tiba-tiba aja orang-orang di sekitar langsung menghubungi layanan gawat darurat. Sun Hee pun dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu itu Hyunwoo yang kebetulan lagi beli payung ngeliat dong suasana yang rame-rame. Hyunwoo bahkan melihat seseorang yang mencurigakan dan mengikutinya. Waktu itu Hyunwoo ditegur sama ayahnya Sun Hee yang kebetulan banget pakai pakaian serba hitam kayak orang yang dicurigai sama Hyunwoo dan dikejarnya. Tak lama, Ayah Sun Hee menerima telepon yang mengabarkan kalau putrinya sekarang berada di rumah sakit. Di rumah sakit sudah ada ibu Sun Hee. Nah, waktu itu mereka dikasih tahu sama dokter kalau keadaan Sun Hee baik-baik aja dan akan segera sadar. Di dalam mimpinya, Sun Hee merasa seolah-olah didatangi oleh ibunya dan mencoba untuk mencekik dirinya. Sementara ayah Sun Hee waktu itu ditemui oleh polisi. Nah, polisi menunjukkan rekaman dashboard yang memperlihatkan kalau Sun Hee ini datang ke tengah jalan seolah-olah didorong. Tapi waktu itu, gestur dan juga mimik mukanya dari ayah Sun Hee ini lempeng-lempeng aja guys. Seolah-olah gak ada keanehan atau kecurigaan terhadap kenapa anaknya ini bisa didorong seseorang. Karena mimpinya, Sun Hee mengalami serangan panik dan juga kejang-kejang. Polisi jadi makin heran kenapa orang yang berada di sekitar ayah Sun Hee ini mengalami kesulitan. Mulai dari Kyung Ho, Suyeon, kemudian Sun Hee sendiri. Tapi waktu itu rekannya bilang kalau mayat yang ditemukan itu belum tentu Sun Hee. Jadi identitas Suyeon itu ditemukan di dekat mayat yang ditemukan. Tapi belum ada yang mengkonfirmasi kalau mayat tersebut benar-benar Suyeon. Ketika sadar, Sun Hee sempat memanggil Hyunwoo dan mengatakan kalau ayah dan ibunya ingin membunuh dirinya. Nah, saat itu pernyataan dari Sun Hee ini didengar oleh polisi dan juga kedua orang tuanya. Setelah mengatakan hal tersebut, Sun Hee kembali tak sadarkan diri. Sementara di parkiran, nah polisi membayar seseorang untuk menabrak mobil ayah Sun Hee. Ya maksudnya supaya ayah Sun Hee nggak lagi pakai mobil tersebut. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya baru saja belajar nyetir, makanya bisa nabrak mobil ayahnya Sun Hee. Karena ayah Sun Hee meninggalkan mobilnya di parkiran rumah sakit, jadinya polisi bisa leluasa memeriksa keadaan dalam dari mobil ayah Sun Hee ini. Lagi-lagi Sun Hee bermimpi buruk. Di dalam mimpinya dia merasa dirinya kecil bertemu dengan Suyeon yang sudah dewasa. Suyeon menyalahkan Sun Hee dengan mengatakan kalau kematiannya adalah disebabkan oleh Sun Hee. 너도 눈치챘잖아. 나도 너 때문에 죽은 것 같아. Sun Hee yang sadar waktu itu mendapati ibunya yang tertidur di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Sun Hee mengatakan kalau ada hal aneh yang diucapkannya, maka itu adalah efek karena dia selalu bermimpi buruk. Ketika ibu Sun Hee keluar memanggil dokter, saat itulah Sun Hee dengan ketakutan menelpon si polisi. Sun Hee minta diselamatkan oleh si polisi Hyun Min. Nah, misteri lagi nih, kenapa si polisi Hyun Min punya rekaman Suyeon yang waktu itu lari dan dikejar oleh seseorang. Sedangkan di mobil ayah Sun Hee yang waktu itu diperiksa oleh polisi ditemukan bercak darah. Setelah merasa baikan, Sun Hee minta agar dikeluarkan dari rumah sakit dan bisa beristirahat di rumah. Waktu itu, ayah Sun Hee menanyakan kenapa sebelumnya Sun Hee mengatakan kalau dirinya itu akan membunuh Sun Hee. Sepanjang perjalanan pulang, Sun Hee masih saja berpikiran aneh-aneh terhadap kedua orang tuanya yang sekarang dicurigainya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ada beberapa orang polisi yang membawa surat penangkapan untuk ayah Sun Hee. Dan ayah Sun Hee dinyatakan sebagai tersangka pembunuh Suyeon. 선이야 아빠.
Cerita kembali ketika Sun Hee masih kecil. Nah, waktu itu dia diberikan hadiah berupa sepeda oleh ayah dan juga ibunya. Tapi tak lama setelah itu, sepeda Sun Hee ini hilang dicuri oleh seseorang. Dan ketika di taman, ayahnya dan Sun Hee melihat seorang anak perempuan menggunakan sepeda tersebut. Waktu itu, Sun Hee kecil mencoba untuk meredamkan emosi ayahnya yang ingin ngelabrak anak kecil tersebut. Jadi, apakah benar ayah Sun Hee ini adalah pelaku pembunuh Suyeon atau orang yang jahat? Karena selama ini ayah dan ibunya selalu baik terhadap Sun Hee. Di kantor polisi, polisi Dong Ho waktu itu mendapatkan bingkisan berupa korek api. Bingkisan ini tidak diketahui dari siapa karena tak ada nama pengirimnya. Dalam interogasinya, ayah Sun Hee sama sekali tidak mengakui semua yang dituduhkan terhadap dirinya. Ia mengaku bahwa mobilnya telah dicuri, termasuk van hitam yang disewanya yang ditemukan oleh polisi berada di pinggir sungai itu juga dicuri. Mobil pribadinya sempat dia laporkan sebagai mobil yang hilang namun dikembalikan. Sedangkan van yang hilang itu ditemukan di tepi sungai dalam keadaan baik-baik saja dan tak ada yang rusak. Makanya tidak dia laporkan ke kepolisian. Tapi polisi Dong Ho waktu itu mengira kalau itu hanya alibi yang dibuat-buat oleh ayah Sun Hee. Sedangkan ibu Sun Hee waktu itu berpamitan kepada Sung Hee untuk menemui ayahnya di kantor kepolisian. Di tempat berbeda, Hyunwoo berniat untuk menemui Soyeon. Ternyata Hyunwoo sebelumnya telah mengirimkan pesan suara ke ponsel milik Soyeon. Tapi waktu itu yang datang bukannya Soyeon, malah polisi Song-woo. Ternyata pesan dari si Hyunwoo itu didengar oleh si Song-woo karena ponselnya itu kan waktu itu ditemukan oleh tim kepolisian. Polisi Song-woo mengatakan gak mungkin kalau yang mendorong Sun Hee ke jalan waktu itu adalah Soyeon. Karena kemungkinan Soyeon telah meninggal. Karena hal itu, Hyunwoo jadi kepikiran siapa sebenarnya pelaku yang mendorong Sun Hee. Karena ternyata kemarin dia itu sempat ngejar orangnya dan masuk ke dalam taksi, dia melihat kalau itu adalah Soyeon. Setelah bertemu dengan polisi Song-woo, tiba-tiba aja waktu itu Hyunwoo ditikam oleh seseorang. Sementara di rumahnya, Sun Hee dikagetkan dengan lemparan batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela. Tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri dan masuk ke dalam rumahnya dengan memegang sebuah pisau. Ternyata orang tersebut adalah Soyeon. Di kantor kepolisian, polisi Dong Ho mendapat telepon dari Song-woo. Dari sini, Dong Ho tahu kalau kemungkinan si Soyeon yang menusuk si Hyunwoo ini dan akhirnya Hyunwoo pun harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Sun Hee menghadapi kemarahan besar dari Soyeon. Soyeon bahkan waktu itu memukul kepala Sun Hee hingga berdarah. Soyeon mengaku bahwa dia telah menusuk Hyunwoo dan itu semua karena Sun Hee. 들어가서 얘기하자. Setelah itu, Soyeon membawa Sun Hee ke dalam rumah dan mengikatnya. Soyeon sangat marah karena Sun Hee tidak menepati janjinya untuk mengakui perbuatannya yang membunuh Kyung Ho. Soyeon juga mengira bahwa Sun Hee lah pelaku penculikan terhadap dirinya. Soyeon juga menuduh bahwa Sun Hee minta pertolongan dari orang tuanya, makanya orang tua Sun Hee membakar rumahnya Kyung Ho. Soyeon saat itu menyirami seluruh kamar Sun Hee dengan bensin dan juga cairan pengencer cat sama seperti di rumah Kyung Ho. Ayah Sun Hee dibebaskan karena tidak adanya bukti yang mengatakan kalau dia adalah pelakunya. Saat itu, dari polisi, mereka berdua ini mengetahui kalau Soyeon masih hidup dan melakukan penikaman terhadap Hyunwoo. Soyeon terus memaksa Sun Hee agar dia mengaku kalau dia adalah pelaku penculikan terhadap dirinya sebelumnya dan juga dialah yang membakar rumah Kyung Ho. Sun Hee minta agar Soyeon tenang dan dia ingin semuanya dibicarakan baik-baik. Saat itu datanglah Hyun Min, orang yang mengaku kalau dirinya adalah detektif alias polisi dan sebelumnya mengaku sebagai kerabat ayah Sun Hee.
Anehnya saat itu Hyun Min yang melihat Sun Hee dalam keadaan terikat dan diancam dengan sebuah pisau malah santai-santai aja. Saat itu Hyun Min malah menyalakan rokoknya dan melempari rokoknya ke arah kamar Sun Hee. Ya jelas saja saat itu langsung terjadi kebakaran. Soyeon mencoba untuk melepaskan ikatan Sun Hee dan mereka pun berdua lari dari tempat tersebut. Di luar rumah saat itu Hyun Min mengambil pisau yang dipegang oleh Soyeon dan mengancamkannya ke Soyeon. Akhirnya Sun Hee pun tahu kalau Hyun Min bukanlah polisi. 선이도 죽일 뻔했어. 남자친구를 죽이고 Sun Hee yang mencoba menghalangi Hyun Min yang waktu itu ingin menikam Soyeon malah didorong dan jatuh pingsan. 말 안 들려? Saat itu polisi Songwoo datang. Nah, si Hyun Min ngaku kalau dirinya juga adalah seorang polisi. Songwoo pun percaya. Nah, ketika dia ingin membantu Sun Hee, waktu itulah Songwoo ditusuk. Setelah itu, Hyun Min pun menembak Soyeon menggunakan pistol milik polisi Songwoo. Sementara di rumah sakit ketika menjenguk Hyunwoo, waktu itu ibu Sun Hee bilang kalau Sun Hee tak bisa dihubungi. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah Sun Hee dan di situ mereka sudah mendapati rumah yang sudah kebakaran. Saat itu ternyata Hyun Min membawa Sun Hee bersama dirinya. Kembali ke masa lalu ketika Soyeon masih kecil. Ternyata Soyeon pernah menjadi korban penjualan anak kecil. Malam itu Soyeon dan beberapa anak yang dijual oleh orang tua mereka akan dibawa ke Filipina untuk dijual. Namun saat ada pemeriksaan polisi, Soyeon kecil yang pintar berhasil kabur. Ia bersembunyi di bawah mobil dan ketahuan sama si penjual anak. Dan akhirnya dia pun dikejar. Saat itu Soyeon terperangkap dan mendapati jalan buntu di dalam sebuah gudang. Tapi si penculik anak akhirnya tewas karena terjatuh dari atas gedung. Sun Hee adalah sahabat pertama Soyeon setelah dia tinggal di panti asuhan. Nah, kenapa akhirnya Soyeon menyelamatkan Sun Hee dari kebakaran? Karena dia tahu Sun Hee adalah orang yang baik, bahkan selalu memberi kesempatan untuk dirinya. Soyeon selama ini sebenarnya tahu kalau Sun Hee juga menyukai Kyung Ho. Tapi Sun Hee terlihat mengalah dan memberi kesempatan ke dirinya untuk mendekati Kyung Ho. Soyeon merasa dicintai ketika berada di dekat Sun Hee. Malam itu, setelah kebakaran berhasil dipadamkan, ayah Sun Hee menerima telepon dari Hyun Min yang meminta sejumlah uang untuk tebusan. Di pasar, Hyun Min membeli sepasang sepatu untuk diberikan ke Sun Hee. Sun Hee yang sadar waktu itu melihat teman Hyun Min yang tertidur berencana ingin kabur, tapi dia dihadang oleh Hyun Min. Sedangkan polisi Songwoo ternyata harus meninggal akibat insiden kemarin. 일단 기다려줘. Ayah Sun Hee minta diberikan waktu untuk mencari uang tebusan Sun Hee. Padahal kenyataannya kedua orang Sun Hee waktu itu menemui si polisi Dong Ho. Ayah dan ibu Sun Hee akhirnya sepakat untuk memberitahukan semua permasalahan yang terjadi di keluarga mereka ke polisi. Ayah Sun Hee bahkan bisa memastikan bahwa pelaku kebakaran di rumahnya bukanlah ulah Soyeon. Sementara Hyun Min kembali mencoba untuk mencuci otak Sun Hee. Waktu itu, akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah ayah kandung Sun Hee. Ternyata Sun Hee sudah bisa menyadari kalau Hyun Min ini adalah ayah kandungnya sejak pertama kali bertemu karena seolah-olah yang gak asing. Hyun Min bercerita kalau dirinya dijebak sebagai pelaku pembakaran di rumah ayahnya Sun Hee. Ia harus dipenjara selama belasan tahun karena tuduhan palsu.
Setelah keluar dari penjara, ia kembali memata-matai keberadaan Sun Hee anaknya. Nah, ternyata ketika kejadian pembunuhan terhadap Kyung Ho, di situ ada Hyun Min yang ngintipin gerak-gerik dari Sun Hee dan juga Soyeon. 얘를 쫓아갔어. Hyun Min mengaku waktu itu dia menunggu di depan rumah Kyung Ho menantikan si Sun Hee keluar dari situ karena dia juga penasaran. Sampai malam hari dia melihat Soyeon yang berlari dari rumah Kyung Ho dengan sangat ketakutan. Tak lama setelah itu dia pun melihat anaknya Sun Hee keluar dalam keadaan berlumuran darah. Hyun Min mengaku bahwa dia masih tetap berada di situ saat kedatangan ibu Sun Hee untuk mengambil buku catatan dan juga handphone milik Sun Hee. Hyun Min mengaku bahwa dia melihat ibu Sun Hee yang melakukan pembakaran di rumah Kyung Ho. Hyun Min juga mengaku bahwa dia berada di rumah Sun Hee ketika si Soyeon datang untuk memarahi Sun Hee karena tidak mengakui perbuatannya di kantor polisi. Teriakan Soyeon waktu itu terdengar sampai ke ruang tamu dan bikin ayah angkat Sun Hee ini jadi naik ke atas untuk memeriksa. Setelah mengetahui kalau Sun Hee dalam bahaya dan diancam oleh Soyeon, waktu itu ayah angkatnya ini minta sama si Hyun Min supaya membunuh Soyeon. Hyun Min juga mengaku kalau dia diancam oleh orang tua angkat Sun Hee ini jika tak mau mengikuti semua perintahnya. Makanya siang itu dia mengikuti Soyeon ke kantor polisi dan menculik Soyeon ini dengan menggunakan mobil milik ayah Sun Hee. Tapi ini cerita versi si Hyun Min, sedangkan versi ayah angkatnya Sun Hee kalau sebenarnya pelaku pembakaran di rumah mereka itu memang benar-benar si Hyun Min. Bahkan Hyun Min juga memeras mereka dan mengancam kalau Hyun Min ini akan membunuh Sun Hee sebagai anak angkat dari mereka. Balik lagi ke masa lalu, ternyata Soyeon dengan wanita yang dipanggilnya kakak itu adalah teman sesama di panti asuhan. Saat itu Soyeon pernah berpapasan dengan Sun Hee dan merasa kalau Sun Hee ini nggak asing. Ditambah lagi waktu itu ayahnya Sun Hee yang menjemput Sun Hee manggil dengan nama Sun Hee. Karena hal itulah Soyeon jadi terobsesi untuk kembali berteman dengan si Sun Hee ini. Dia bahkan mencari tahu tentang seragam yang digunakan oleh Sun Hee dan akhirnya masuk ke sekolah Sun Hee. Sedangkan ayah Sun Hee waktu itu menceritakan kejadian aslinya ke polisi Dongho. Setelah dipenjara 12 tahun, Hyun Min mendatangi keluarga Sun Hee. Bahkan dirinya yang tahu kalau anak kandungnya Sun Hee dibesarkan oleh keluarga ini, dia pun akhirnya mengancam untuk meminta sejumlah uang. Jika tidak, maka dia akan melakukan hal yang berbahaya untuk Sun Hee. Bahkan semenjak keluar dari penjara, Hyun Min ini selalu memata-matai keluarga Sun Hee. Di malam ketika ibu Sun Hee mendatangi rumah Kyung Ho, Hyun Min ternyata mengikuti ibu Sun Hee. Ibu Sun Hee mengatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhnya untuk melindungi Sun Hee. Tapi Hyun Min mengatakan kalau dia mengetahui semuanya adalah ulah Sun Hee karena dia melihat Sun Hee keluar dari rumah Kyung Ho dalam keadaan berlumuran darah. Hyun Min mengancam ibu Sun Hee dengan bilang kalau nggak mau anaknya ini terlibat masalah hukum, maka dia akan menyelesaikan semuanya. Ibu Sun Hee cukup membayar saja. Demi melindungi putrinya, akhirnya Ibu Sun Hee pun setuju dengan si Hyun Min ini. Saat Ibu Sun Hee keluar dari rumah Kyung Ho, dia mencoba untuk menghubungi 112 namun diurungkannya. Keesokan paginya mendengar berita tentang kebakaran yang terjadi di rumah Kyung Ho. Saat itu Ibu Sun Hee sebenarnya juga kaget namun mencoba untuk menenangkan diri agar anaknya ini bisa tenang. Sedangkan di hari ketika Suyeon mendatangi Sun Hee, waktu itu ternyata sedang ada Hyun Min di rumah mereka. Hyun Min memeras kedua orang tua Sun Hee dengan alasan dia punya rekaman dashboard yang menunjukkan bahwa Sun Hee dan ibunya ini keluar dari kediaman Kyung Ho. Hyun Min waktu itu menguping pembicaraan antara Suyeon dan juga Sun Hee dan mereka mengira kalau Suyeon ini adalah kaki tangan Sun Hee. Karena waktu itu Suyeon bilang Sun Hee lah yang membunuh Kyung Ho. Tanpa persetujuan dari ayah Sun Hee, waktu itu Hyun Min langsung mengambil tindakan untuk membereskan semua keadaan. Katanya dia akan membuat semuanya menjadi baik-baik saja.
Meski ayah Sunhee mencoba untuk menghalangi, tapi waktu itu Hyunmin langsung memakai mobil ayah Sunhee untuk melakukan penculikan terhadap Suyeon. Ternyata bubuk kacang yang waktu itu dilihat oleh Sunhee sengaja dibeli oleh ibunya untuk membunuh ayah Sunhee ini karena tahu ayah Sunhee memiliki alergi yang sama dengan Sunhee. Sayangnya waktu itu perkataan ibu Sunhee yang mengatakan kita harus membunuhnya. Nah itu didengar oleh Sunhee sehingga membuat Sunhee jadi ketakutan dengan orang tuanya ini. Sedangkan di TKP penyekapan Sunhee, waktu itu Hyunmin ini gregetan banget sama ayah Sunhee karena seolah-olah mengulur waktu. Sedangkan tim khusus dari kepolisian waktu itu telah dikerahkan untuk mengawasi semua gerak-gerik dari Hyunmin. Hyunmin yang gak sabar menerima sejumlah uang tebusan waktu itu menelpon ayah Sunhee. Sedangkan ayah Sunhee datang ke lokasi dengan beberapa orang polisi. Meskipun tahu kalau Hyunmin membawa sebuah pistol, waktu itu ayah Sunhee tetap bersikeras untuk masuk ke dalam. Katanya sebagai seorang ayah bahkan dia rela untuk mengorbankan jiwanya demi keselamatan Sunhee. Saat itu Sunhee ditodongkan pistol oleh si Hyunmin ini yang merupakan ayah kandungnya. Ia minta agar uang diberikan lebih dulu. Sedangkan ayah Sunhee minta Sunhee diberikan lebih dulu. Melihat gerak-gerik Hyunmin yang waktu itu sudah menarik pelatuk pistolnya, akhirnya tim khusus melayangkan tembakannya. Saat Hyunmin terjatuh, saat itu Sunhee berlari ke arah ayahnya. Namun di tengah jalan, dia langsung berbalik dan ingin menolong ayah kandungnya ini. Karena Hyunmin masih memegang pistolnya, saat itu ayah Sunhee mencoba untuk menghalangi Hyunmin melakukan tembakan. Waktu itu Sunhee mencoba untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh ayah kandungnya ini. Karena saat itu Hyunmin masih saja ingin melepaskan tembakan, akhirnya ayah Sunhee pun mendorong Hyunmin ke laut. Akhirnya saat itu mereka berdua terjatuh. Cerita kembali flashback ketika Sunhee masih kecil. Nah waktu itu ibu Sunhee ini mengalami sakit-sakitan dan harus meninggal. Ayah Sunhee menitipkan Sunhee ke neneknya. Bahkan saat itu ayah Sunhee mencuri beberapa uang dari ibunya ini. Alih-alih mencari pekerjaan di kota, ayah kandung Sunhee ini malah mengikuti taruhan pacuan kuda, sehingga uang yang dia dapatkan dari ibunya waktu itu habis. Malam itu, Hyunmin melihat seorang laki-laki mabuk dan akhirnya membegalnya. Laki-laki ini pun tewas di tempat dan Hyunmin berhasil ditangkap polisi. Dan jaksa yang menangani Hyunmin waktu itu adalah ayah Sunhee. Hyunmin ditetapkan sebagai tersangka karena dia menggunakan kartu kredit milik korban. Tapi karena tidak lengkap atau tidak adanya barang bukti lain yang mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya, Hyunmin pun akhirnya dibebaskan dari tuduhannya. Ayah angkat Sunhee ini memiliki nama yang sama, yaitu Hyunmin juga. Dan marganya juga sama-sama Choi. Jadi mereka berdua sama-sama bernama Choi Hyunmin. Ayah kandung dari Sunhee ini mengikuti si jaksa Hyunmin dan akhirnya memukulnya. Karena memiliki nama yang sama persis, akhirnya ayah kandung Sunhee ini punya niat jahat. Hari itu dia sengaja membawa Sunhee ke rumah sakit tempat ayah angkatnya Sunhee ini dirawat. Saat itu dia bilang kalau dia tengah memeriksakan dirinya atas alergi yang dialaminya. Seolah nggak tahu apa-apa, dia bahkan menanyakan apa yang terjadi terhadap ayah angkat Sunhee ini. Kenapa bisa mengalami cedera di kepala? Tapi waktu itu jaksa Choi bilang kalau dia mabuk dan akhirnya terpeleset. Hyunmin waktu itu juga minta bantuan agar Sunhee dijaga oleh Sang Ho ketika dia dipanggil oleh dokter. Sebelum meninggalkan Sang Ho dan juga Sunhee, waktu itu Hyunmin ini sengaja membeli beberapa cemilan yang mengandung kacang. Sang Ho yang gak tahu apa-apa jelas saja memberikan cemilan tersebut ke Sunhee. 친해지는 데는 말이야 마음 마음으로 시작하는 것보다 Waktu Sunhee dirawat, waktu itu Hyunmin ini mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui bahwa putrinya ini juga memiliki alergi yang sama dengan dirinya.
Hal yang bahkan membahayakan putrinya ini sengaja dia lakukan demi bisa dekat dengan jaksa Choi. Karena keluhan Hyun Min yang mengaku dia tidak mendapatkan klien untuk pekerjaannya sebagai seorang promotor dari asuransi jiwa, makanya saat itu jaksa Choi mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam asuransi jiwa tersebut. Hyun Min juga mengambil hati ibunya Sun Hee yang waktu itu berprofesi sebagai psikiater. Nah, dia mendaftar sebagai salah seorang pasien di kliniknya. Dia bahkan sering merayu ibu Sun Hee ini dengan memberikan bunga. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, waktu itu Hyun Min menggunakan kartu nama dari jaksa Choi dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang jaksa. Dari penipuannya itu, dia bahkan berhasil menipu beberapa orang klien. Hyun Min akhirnya menjadi dekat dengan jaksa Choi, bahkan mereka pun diundang untuk makan malam bersama. Saat makan malam, Hyun Min mulai menceritakan kisah-kisah sedihnya. Dia cerita kalau Sun Hee ini dibesarkan tanpa seorang ibu dan juga dia harus merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Karena kasihan, akhirnya keluarga jaksa Choi ini memutuskan untuk membeli asuransi jiwa untuk setiap anggota keluarganya. Ternyata klien yang ditipu oleh Hyun Min waktu itu adalah seorang gangster. Gangster ini minta agar uang mereka dikembalikan. Saat itu, gangster ini menemukan formulir pendaftaran asuransi jiwa atas nama Sun Hee di dalam tasnya Hyun Min. Dia minta agar Hyun Min ini bisa membunuh Sun Hee agar mendapatkan biaya asuransi dan membayar uang mereka kembali yang sudah dihabiskan oleh Hyun Min untuk taruhan pacuan kuda. Karena hal itu, akhirnya Hyun Min mengatur rencana supaya bisa membunuh Sun Hee ini dan menjadikannya seolah-olah kecelakaan. Hyun Min kembali menjemput Sun Hee yang waktu itu ada di rumah orang tuanya. Ternyata Hyun Min sudah janjian sama keluarga jaksa Choi untuk menjalani sebuah liburan akhir pekan. Saat itu Sun Hee sangat gembira karena tahu ayahnya ini akan mengajaknya untuk naik kapal. Ketika di dermaga, waktu itu Hyun Min kembali ditelepon oleh si gangster. Nah, Hyun Min sengaja tidak mematikan teleponnya dan sengaja memanggil jaksa Choi dengan sebutan jaksa. Hal ini bikin si gangster jadi takut untuk terlibat masalah dengan seorang jaksa. Akhirnya Hyun Min hari itu berusaha untuk melancarkan aksinya. Mereka naik sebuah kapal. Nah, semuanya terjadi baik-baik saja, tak ada yang mencurigakan. Sun Hee bahkan terlihat sangat bahagia. Ketika tiba di tempat mereka akan berekreasi, saat itu Hyun Min mengajak Sun Hee menjauh dari yang lainnya. Di tebing yang tinggi, Hyun Min waktu itu berniat untuk mendorong Sun Hee. Untungnya saat itu Sang Ho datang dan memanggil Sun Hee, mengajak Sun Hee ini untuk makan bareng. Hyun Min akhirnya gagal menjalankan aksinya dan dia kepikiran kalau dia akan dibunuh oleh anggota gangster kalau dia tidak berhasil membunuh putrinya ini. Keesokan harinya dia kembali ditagih untuk mengembalikan uang yang sudah dihabiskannya. Sedangkan di kantornya, jaksa Choi ini mengetahui kalau sebenarnya Hyun Min adalah seorang penipu asuransi. Karena teman-teman jaksa Choi ini sadar kalau Hyun Min tidak membayarkan uang pendaftaran asuransi mereka ke perusahaan asuransi, melainkan dipakai oleh Hyun Min sendiri. Tapi waktu itu, jaksa Choi minta agar rekan-rekannya ini tidak memproses masalah tersebut karena dia akan mencoba untuk berbicara dengan Hyun Min. Hari itu, jaksa Choi menyampaikan kekecewaannya yang mengetahui kalau Hyun Min mencoba untuk menipu dirinya dan juga orang lain. Jaksa Choi minta agar Hyun Min segera mengembalikan uang-uang yang dipakainya atau kalau tidak dia akan memproses kasus tersebut sebagai kasus penipuan. Jadi intinya jaksa Choi sangat kecewa dengan Hyun Min ini yang sudah dipercayanya seperti keluarga sendiri. Tapi dia berharap kalau Hyun Min bisa memperbaiki semuanya.
Di rumah, Jak Sa-choi cerita sama istrinya kenapa dia belum mau melaporkan atau meneruskan kasus dari Hyun Min ini. Dulu, dia itu 2 orang beradik. Dia mengira kalau adiknya ini selalu berkelahi dan dia nggak pernah bantu adiknya ini sama sekali. Sampai akhirnya adiknya pun meninggal dan dia tahu kalau adiknya mengalami pembulian. Makanya dia nggak mau lagi salah menilai orang katanya. Dia mau ngasih kesempatan untuk Hyun Min menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang baik. Sedangkan hari itu Hyun Min membawa Sun Hee dan juga menjemput Sang Ho di sekolahnya. Hari itu dia mencoba untuk menculik Sang Ho. Dengan sengaja membawa Sun Hee, ia pun menjemput Sang Ho di sekolahnya. Sang Ho dibawa ke kantor abal-abalnya yang juga merupakan tempat bekas toko cat. Hyun Min sengaja memberikan minuman yang sudah dimasukkan obat tidur untuk Sang Ho dan juga Sun Hee. Ia bilang kalau dia ada urusan di luar dan minta agar Sang Ho bisa menemani Sun Hee dalam waktu yang tak lama. Sang Ho tak merasa curiga sama sekali karena Hyun Min merupakan teman ayahnya. Sementara ibu Sang Ho waktu itu menghubungi suaminya dan mengatakan kalau Sang Ho tak bisa dihubungi. Di kantornya, Jak Sa-choi mendapatkan laporan kalau Hyun Min berpura-pura menjadi dirinya alias menjadi jaksa gadungan. Sang Ho dan juga Sun Hee akhirnya tertidur karena obat tidur yang diberikan oleh Hyun Min. Hyun Min mengambil ponsel milik Sang Ho dan berniat untuk minta tebusan ke ayahnya Sang Ho. Tapi rencananya semuanya gagal karena waktu itu datanglah beberapa orang polisi yang menangkap dirinya atas tuduhan penipuan. Kantor milik Hyun Min ini waktu itu digeledah oleh polisi namun tak ditemukan apapun. Melihat polisi dan juga Jak Sa-choi keluar dari tempatnya dengan tangan kosong, Hyun Min sangat senang. Hyun Min waktu itu minta agar dirinya dibebaskan dari tuduhan oleh si Jak Sa-choi karena katanya nasib Sang Ho ada di tangannya. Nah, hal ini bikin Jak Sa-choi jadi marah. Meski telah dipukuli, waktu itu Hyun Min tetap tidak mau mengatakan di mana keberadaan Sang Ho. Sang Ho akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia mencoba untuk mencari saklar listrik agar bisa mendapatkan penerangan. Sementara polisi telah melakukan pengecekan lokasi di mana letak ponsel Sang Ho terakhir kali aktif. Ternyata ponsel tersebut aktif terakhir kali di kantor milik Hyun Min. Akhirnya, Jak Sa-choi pun tahu kalau Sang Ho berada di tempat itu. Ternyata di situ telah terjadi konsleting listrik yang menyebabkan percikan api. Sang Ho yang mulai menghirup asap saat itu mencari akal agar mereka bisa keluar. Sang Ho mencoba membuka pintu yang ternyata sama sekali tidak terkunci. Tapi pintu tersebut ditutupi oleh sebuah lemari yang akhirnya didobraknya. Di dalam perjalanan, polisi mendapat kabar kalau kantornya Hyun Min ini mengalami kebakaran. Karena api yang sudah terlalu besar, akhirnya Sang Ho memecahkan jendela. Sang Ho berhasil mengeluarkan Sun Hee dari tempat itu. Sang Ho mencoba untuk mencari jalan keluar lain karena jendela tersebut terlalu kecil untuk dilewati oleh dirinya. Sayangnya, di kantor yang merupakan tempat bekas toko cat itu terdapat pengencer cat yang akhirnya meledak. Kedatangan polisi dan juga tim pemadam kebakaran sangat terlambat sehingga Sang Ho tak bisa diselamatkan. Beberapa bulan berlalu setelah insiden tersebut, namun Ibu Sang Ho masih harus dirawat di rumah sakit karena dia mengalami depresi yang sangat berat. Dari berita yang disiarkan, diketahui bahwa Hyun Min mendapatkan hukuman selama 12 tahun karena telah melakukan penculikan, penyekapan, dan juga pembunuhan. Sementara Sun Hee setelah meninggal neneknya, akhirnya ia dititipkan di panti asuhan. Selama berbulan-bulan, beberapa kali Ibu Sang Ho mengunjungi Sun Hee namun selalu teringat akan Sang Ho.
Ia terus mendatangi Sunhee di panti asuhan dan merasa kasihan dengan bocah ini. Waktu itu, ia bertemu dengan Suyeon kecil dan meminta agar Suyeon bisa menjadi teman untuk Sunhee. Nah, mulai sejak saat itulah, akhirnya Suyeon mendekati Sunhee dan mereka bersahabat baik. 2 tahun kemudian setelah insiden terjadi, Ibu Sanho memutuskan agar dia bisa mengadopsi Sunhee sebagai anak mereka. Sebenarnya keputusan mereka ini tidak disetujui oleh orang tua dari ayahnya Sang-ho, alias neneknya Sang-ho. Itulah alasan kenapa nenek Sang-ho ini sangat membenci Sunhee ketika mereka bertemu. Karena 2 tahun telah berlalu, Sunhee pun telah melupakan kalau dia pernah mengenali orang tua angkatnya ini sebelumnya. Kembali ke masa sekarang ketika Jaksa Choi terjatuh bersama dengan Hyunmin ke dasar laut. Untungnya saat itu ternyata si jaksa berhasil menyelamatkan diri. Di gedung yang sama ditemukan Suyeon dalam keadaan pingsan dan terluka. Scenes beralih ke beberapa hari berikutnya. Saat itu Sunhee bilang kalau kedua orang tuanya akan kembali ke rumah. Nah, ini kita nggak tahu ya apakah selama ini ibu dan ayahnya itu di rumah sakit karena ayahnya kan tercebur ke air. Pokoknya waktu itu Sunhee bilang kalau orang tuanya ini akan pulang dan dia akan masak untuk orang tuanya. Makanya hari itu dia ditemani oleh Hyunwoo untuk berbelanja di supermarket. Waktu itu, sebelum berpisah, Sunhee mengucapkan terima kasih ke Hyunwoo yang selalu membantunya. Sunhee kemudian pulang ke rumah keluarganya yang sudah hangus terbakar. Saat itu, dia mencoba membersihkan semuanya dan menjadi layak setidaknya bisa digunakan untuk memasak di bagian dapur rumah mereka. Sunhee memasak berbagai macam hidangan, bahkan saat itu dia membeli kue tar untuk merayakan ulang tahun dari Sang-ho. Sunhee bilang dia sudah tahu kalau Sang-ho yang menyelamatkan nyawanya dari si Hyunmin. Sunhee juga meminta maaf ke orang tuanya karena selama ini telah berprasangka buruk. Kata Sunhee, sekarang dia bisa mengerti kenapa kedua orang tuanya ini kadang merasa sedih ketika melihat dirinya. Ya karena kedua orang tuanya ini teringat akan anak kandung mereka. Saat itu, ayah Sunhee bilang kalau mereka akan segera makan masakan anak mereka ini. Ketika menyajikan semangkok rumput laut untuk kedua orang tuanya, di situ tangan Sunhee terlihat sangat gemetar. Ayah dan ibu Sunhee waktu itu saling menatap melihat anaknya ini yang seolah-olah ketakutan. Tapi mereka menghilangkan semua kekhawatiran dan menyicipi masakan dari Sunhee. Sementara Sunhee waktu itu tidak memakan sup rumput laut miliknya. Sedangkan Hyunwoo kepikiran kata-kata Sunhee yang seolah-olah akan berpamitan dan tak akan bertemu lagi dengan dirinya. Ia pun berinisiatif untuk menelpon polisi dan mengatakan sepertinya ada yang tak beres terhadap Sunhee. Benar saja, ternyata di rumah Sunhee waktu itu kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba saja muncullah Hyunmin yang ternyata masih hidup. Hyunmin mengatakan kalau obat yang diberikannya ke Sunhee benar-benar sangat efektif. Ternyata beberapa hari sebelumnya Sunhee telah dihubungi oleh Hyunmin yang mengajak dirinya untuk memulai kehidupan baru dan tinggal berdua saja. Hyunmin ingin Sunhee membunuh kedua orang tua angkatnya ini dengan memberikan obat yang telah dia berikan ke putrinya. Melihat kedua orang tua angkat Sunhee sudah tak sadarkan diri, Hyunmin merasa menang dan mengira kalau dua orang ini sudah tidak memiliki nyawa lagi. Hyunmin bilang dia butuh dana untuk bisa memulai hidup berdua dengan Sunhee. Sunhee menunjuk brankas yang ada di ruang kerja ayah angkatnya dan mengatakan kalau sandinya adalah tanggal ulang tahunnya. Hyunmin langsung bergegas naik ke ruang kerjanya si Jaksa Choi dan ngira kalau pinnya itu adalah tanggal 29 Juni. Tapi setelah mencoba untuk memasukkan pinnya, ternyata terjadi error alias pinnya salah. Saat itu Sunhee langsung bilang tanggal lahir siapa 29 Juni, masukkan tanggal lahirku. Hyunmin terlihat sangat kebingungan, bahkan dia berkali-kali mengubah tanggal dan juga bulan kelahiran dari Sunhee. Mengetahui ayah kandungnya bahkan tidak mengetahui tanggal lahirnya sendiri, Sunhee pun sangat sedih. 니들 이런 Karena
Karena kesal semua angka yang dia masukkan ternyata salah, saat itu Hyunmin langsung meminum sebotol bir yang ada di atas brankas. Setelah meminum bir tersebut, akhirnya Hyunmin bisa mengingat kapan putrinya ini dilahirkan. Hyunmin langsung tersenyum lebar dan memasukkan angka yang diperkirakan sebagai tanggal kelahiran dari Sunhee. Ternyata, tanggal yang dimasukkannya ini benar. Hyunmin akhirnya berhasil membuka brankas dan melihat banyak sekali uang di dalamnya. Ia bahkan mengatakan kalau ia juga bisa jadi ayah yang baik kalau punya uang yang banyak. Tapi saat itu tiba-tiba ternyata Sunhee telah merencanakan semuanya. Ia hanya berpura-pura untuk memihak ke ayah kandungnya ini. Orang tua angkatnya tak benar-benar ia bunuh, melainkan hanya diberikan obat tidur. Sedangkan bir yang ada di meja makan dan juga yang ada di atas brankas sudah ditaburi dengan kacang bubuk. Hal inilah yang bikin si Hyunmin jadi merasa sesak nafas dan akhirnya kesulitan untuk bernafas. Bahkan saat itu Sunhee juga mencoba untuk bunuh diri dengan meminum bir yang telah dimasukkan selai kacang bubuk. Tak lama, polisi yang ditelepon oleh Hyunwoo waktu itu datang ke rumah Sunhee dan melihat semuanya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa bulan setelah kejadian, Hyunwoo mengirimkan email kepada Sunhee yang diketahui berada di Kanada. Ternyata Sunhee berhasil diselamatkan dari kejadian tersebut. Dalam emailnya, Hyunwoo menceritakan kalau rumah Sunhee sekarang sudah direnov dan menjadi seperti semula. Sedangkan dirinya sekarang telah mengambil kuliah sebagai calon arsitek. Ia juga mengatakan kalau bulan depan Soyeon akan dibebaskan dari penjara. Sedangkan polisi Dongho waktu itu mendatangi makam rekannya, polisi Songwoo. Ia mengatakan kalau pematik yang diberikan Songwoo sebagai hadiah untuk dirinya masih dia gunakan sampai sekarang. Sementara kedua orang tua angkat Sunhee setiap hari selalu membeli bahan makanan yang banyak seolah-olah masih ada Sunhee. Sedangkan di hari kebebasannya, waktu itu Soyeon dijemput oleh Hyunwoo dan juga kakak angkatnya. Di sebuah kafe, Soyeon bercerita sekaligus minta maaf sama si Hyunwoo ini. Dia mengatakan kalau sebenarnya selama ini dia tak pernah berniat jahat sama sekali terhadap Sunhee. Dia hanya ingin Sunhee ini tetap menjadi temannya, tapi dia tak pandai untuk mengungkapkan perasaannya. Soyeon mengaku bahkan dia selalu merindukan Sunhee dan ingin Sunhee kembali bersamanya. Soyeon juga mengaku kalau dia sama sekali tak berniat untuk membunuh Kyungho sebelumnya. Semuanya terjadi begitu saja. Sedangkan di rumahnya, ibu Sunhee selalu masak banyak untuk porsi 3 orang seperti biasanya. Jadi mereka selalu mengharapkan putri mereka pulang di hari itu. Tiba-tiba ibu Sunhee bilang kalau dia seperti melihat Sunhee. Mendengar hal itu, ayah Sunhee langsung bergegas berlari keluar. Ternyata benar orang yang dilihat oleh ibu Sunhee adalah putri mereka. Ternyata Sunhee telah mengawasi orang tuanya, Hyunwoo dan juga si Soyeon. Sunhee bilang dia merasa malu untuk kembali ke keluarganya ini karena dia adalah seorang anak penjahat. Ia bahkan merasa tak pantas sama sekali mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua angkatnya ini. Tapi waktu itu ayah Sunhee bilang kalau mereka sangat kehilangan putri mereka. Dan juga ibu Sunhee bilang kalau nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kedua orang tua Sunhee ini minta agar putrinya bisa kembali ke keluarga mereka. Karena sejak awal Sunhee memanglah putri mereka.
Sun Hee akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Dan waktu itu dia pun menuliskan surat untuk neneknya. Sun Hee berharap agar neneknya ini bisa memaafkan kedua orang tuanya dan menerima dirinya sebagai cucu. Sun Hee juga minta agar si nenek hadir di hari foto keluarga mereka. Nah, si nenek ternyata juga sudah memikirkan kalau selama ini dia telah kehilangan anak bungsunya dan juga mengabaikan anak sulungnya. Si nenek akhirnya berencana untuk memaafkan anak dan juga menantunya yang telah mengasuh anak dari musuh mereka. Hari itu saat akan melakukan foto keluarga, Sun Hee menunggu di luar studio. 와주셔서 여기서 기다리겠습니다. Sun Hee masuk ke dalam studio dan mengajak neneknya untuk ikut masuk. Saat itu, ayah Sun Hee sangat merasa takut kalau ibunya ini akan marah kepadanya. Tapi ternyata si ibunya malah minta maaf dengan putranya dan juga menantunya ini. Katanya selama ini dia tidak pernah memikirkan perasaan anak dan juga menantunya ini yang telah kehilangan putra. Semua akhirnya menjadi baik-baik saja. Hari itu diambillah foto keluarga lengkap bersama neneknya. Sun Hee dan kedua orang tua angkatnya akhirnya menjalani hidup yang bahagia seperti sebelumnya. Inilah perfect family yang diimpikan oleh semua orang. Drama dari Perfect Family akhirnya berakhir happy ending. Gimana nih? Udah puas belum sama ending dari drama ini? Jangan lupa like, komen, dan share konten ini supaya Mimin tetap semangat. Kita ketemu di review selanjutnya. Bye-bye!